Hadir, hadir. Sania mana Sania? Sania. Apa? Sania belum ada ya? Belakang. Teguh mana Teguh? Teguh. Teguh mana Teguh? Teguh. Faris Akbar. Faris. Tidak ada. Oh iya si Faris ya. Sania mana udah? Sania? Saya, Pak. Oke. Teguh udah ada belum? Teguh belum. Hidananta mana Hidananta? Andi, Pak. Masih ke belakang. Dani? Ya, Pak. Dani? Ahmad Dani? Oh, sana ada. Ahmad Dani mana? Itu Pak Dani Alfaza, Pak. Background-nya merah-merah itu, Pak. Ngomong. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Hadir. Riau. Wow. Tidak ada. Nggak kelihatan Riau. Dia nggak tahu. Rosi tahu kayaknya, Pak. Lambinya tolong dijaga. Lutfi mana? Hadir Pak, hadir. Oh ya. Di mana ini? Di kereta. Iya Pak, OTW Pak. Awas corona. Wah. Corona. Impor loh ya. Corona. Ya, Pak Andra dikaji. Juan. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Di luar angkasa, Bro. Enggak ada follow. Kuliah bulan. Abian. Ya, Pak. Mana? Abian mana? Iya, Pak. Itu Oh iya. Pak. Bapak itu. Bagas. Ada, Pak. Oke. Yang hijau itu, Pak. Aprilicia. Hadir, Pak. Oh. Ya. Bahar itu ya. Hadir, Pak. Hadir. Bahrudin. Saya, Pak. Oke. Fahrudin, Pak. Silvanus. Hadir, Pak. Mana Silvanus? Hadir, Pak. Enggak Oh, hujan ya? yang mana ya? Silvanus Jemurannya. di sana. Oh, enggak ada itunya. Gimana? Iki malah utak-utak jerawat loh malah. Boy mana, Pak? Siapa, Pak? Boy. Ini Pak, saya, Pak. Boy. Halo. Mana ya? Namanya Sandi, Pak. Pak, ini Pak, baju putih, Pak. Boy Sandi, Pak. Oh, Sandi. Iya, Sandi. Oke. Ro. Musafi. Saya, Pak. Oke. Iya, Pak. Ada, Pak. Naufal. Oh, Sania ya. Naufal. Oh, Sania ya, Rek. Harsya mana Harsya? Hadir, Pak. Oke. Angkat tangan gitu ya. Rehan. Oke. Syahrul. Hah? Oh iya. Oke. Wilky. Ada ya? Hadir. Ya hadir, Pak. Ya. Nah,
Elvina mana? Hadir. Oh ya. Ferry. Hadir Pak, hadir Pak. Mana? Di lo Ferry. Hadir Pak. Tes. Yang mana ya? Hadir Pak, hadir Pak. Oh, Hadir Pak. webcam yo. Iya. Rama Arif. Hadir. Mana? Rama. Oh ya. Pilih Ferry nek kamerane. Deva ada ya. Hadir. Nah, sing urung mau mana Teguh urung? Saya Pak. Saya Pak. Baru nyambung suaranya. Neng di. Teguh. Oh iya. Teguh. Idananta. Masih di belakang Pak. Tapi belum aktif ya. Ya sakit Pak itu Pak. Aku nggak absen no. Aku sih ono urusan dulu. Idananta. Novel mana Novel? Novel ke belakang Pak. Iya. Tipis Pak. Virial mana Virial? Nggak pernah masuk Pak. Nggak pernah masuk. Ngawur go. Loh, Virial. Lah Virial piye? Gak tau mlebu ngono kok. Mikmu lah dono Iya. Ya sorry. Virial gimana? Siapa yang makili Virial? Rozi katanya Pak. Hah? Hehehe, lambinya. Wilky Pak. Enggak tahu Pak, enggak tahu. Itu King Wilky Pak. King Yang backgroundnya Wilky apa? Pak. Wilky yang mewakili Wilky. Virial ya. Timbang ra omong. Idananta masih di belakang ya? Masih Pak. Jananta yang namanya Rizky itu Pak. Rifki Di Anugrah. depan Pak, di depan. Ya, Rizky Anugrah. Rifki Anugrah yang putih-putih, Pak. Rifki Anugrah. Oh, saya neng di kok hilang. Ferry kok makan di kelas. Pak Ferry pakai background palsu Pak. Nah, oke silakan dimatikan aja kalau apa video. Pak Ferry pakai background palsu Pak. Iya Pak, makasih. Videonya dimatikan nggak apa biar ngimat bandwidth ya. Siapa Pak? Siapa? Yurit mah rek. Arek. Pepekku piye sih? Lihat apa tadi videoku? Nggak dimatikan ya nggak apa-apa, terserah. Kan kuotanya kalian sendiri. Kaya, boy. Unlimited. Sombong. Ya. Tapi baterainya 5% gimana ya? Ya Allah, Go. Ya Allah. Golem HP. Tampilan layar. Iya. Kebanteran ya. Layar udah masuk belum? Golem. Udah ya. Oke, kita mulai kuliahnya hari ini. Ini pengantar aja. Kemarin kelompoknya saya sudah dibagi ya. Ini yang sudah masuk ini kelompoknya Rama, terus kelompoknya Harsya, ya kan? Kelompoknya Rifki, kelompoknya Teguh, kelompoknya Juan, kelompoknya Musafi, kelompoknya Dani Alfaza. Ada yang belum? Yang belum ngomong, coba. Sudah lengkap ya, berarti ya.
Oke, udah. Pak, saya kemarin itu yang kemarin itu saya sama Rozi belum dapat kelompok kan, kurang satu. Terus katanya Rozi itu disuruh ikut kelompoknya yang udah 3 gitu. Kelompok lain. Ya. Saya ikut itu Musafi. Ditulis di komen, Pak. Oh, Lo. Bagas Fatur Afnan. Nah, iya itu, Pak. Aftur itu loh Pak, iya Aftur itu. Kok overpower? Oke, berarti udah semua. Lama ngapain? Terus Semua Pak. ditentukan ketuanya sendiri-sendiri. Ya. Yang belum ini ketuanya Rifki Anugrah ini ketuanya siapa ini? Itu Anugrah. Anugrah mungkin Pak. Rifki Anugrah, kelompoknya ketuanya Rifki. Rifki belum balik dah. Ini Rifki. Iya. Abian kali ketuanya. Belum, Abian Pak. Hah? Iya Pak, nggak apa-apa. Kamu ya? Ketuanya Abian berarti ya? Ya. Yo, tak tulis ya. Iya. Terus siapa lagi nih untuk Pak, ini screen-nya emang enggak gerak tak Pak? ini desktop sekarang ya? Bener kan? Iya benar. Iya, Enggak iya. gerak Pak dari tadi Pak. Oh, gerak kok kursornya, Pak. Ya memang Gerak. Kursornya gerak. Billy sok tahu, Billy. saya lihatnya di komputer sebelah. Oh, ada 2 ya Pak ya? Iya, ada. Ini ya. Berarti Abian saya tulis ketua ya di sini. Oh iya, Pak. Oke, ada yang masih bermasalah kelompoknya siapa yang belum dapat kelompok? Nggak ada ya, sudah semua ya. Nah, oke. Kalau udah, ini nanti gini. Mulai ini hitungannya minggu berapa ya ini ya? Minggu 9 atau 10 ya? Minggu pertama Bu. Ya minggu pertama setelah UTS. Berarti Minggu pertama setelah kita kan masih ada setengah semester lah. Setengah semester ini nanti kita buat kelompok, jadi project kelompok. Nanti nilainya adalah nilai kelompok. Nah, ini nanti saya udah kayak kasih ini ya rencana. Nanti kalian ini buat project, tapi hukumnya itu sudah seperti kayak kalian mengerjakan skripsi. Ya, jadi tapi skripsi yang Suaranya berpuluh. skripsi yang dikerjakan secara berkelompok lah. Saya mute dulu loh ya. Saya mute dulu ya. Mesti biar suaranya berisik. Biar satu suara aja dari saya dulu ya. Nanti saya lagi. Ya, Pak. Maaf, Pak. Siap. Oke, satu suara dari saya sekarang. Saya lanjutkan lagi. Jadi ini nanti sistemnya adalah seperti gambarnya seperti skripsi. Kenapa? Karena waktunya juga lumayan panjang dan pengerjaannya juga jangan dibayangkan yang berat. Justru malah santai sebenarnya. Jadi nanti karena kita kan intinya sebenarnya materi kita sudah hampir 90% lah, atau 80%, 90% itu sudah tersampaikan. Artinya dengan modal yang kemarin itu, sebenarnya kalian sudah bisa buat aplikasi kan, yang siap publish atau dikomersilkan. Tinggal paling sentuhan-sentuhan sedikit, kayak desain dan beberapa fitur lah. Nah itu nanti, itu sambil jalan. Jadi setiap kuliah nanti selain ngabsen, kemudian saya juga kasih materi sisipan yang sifatnya itu tambahan dari yang kemarin, tambahan dari materi yang kemarin, kayak gitu. Nah, sambil jalan, setiap
kuliah nanti kalian tuh sambil melaporkan progres dari pekerjaan kalian. Jadi setiap minggu kan 2 pertemuan. Nah, di 2 pertemuan itu nanti minimal di salah satu pertemuan kalian harus istilahnya laporan project. Jadi nanti kita video call setiap kelompok. Di setiap kelompok maju, misalnya 3 orang ya, 3 orang nanti video call bareng, setelah selesai gantian kelompok yang lain. Gitu. Nah itu nanti saya yang menentukan apakah nanti kapan waktunya, misalkan hari Rabu, misalkan, nanti saya yang menentukan. Ya gitu ya. Jadi gambarannya nanti itu gini, kalian membuat aplikasi yang pasti itu. Kalian bikin aplikasi mobile. Nah, masalahnya apa yang mau dibuat kan gitu. Nah, ini nanti kalian saya minta untuk mencari kasus untuk membuat aplikasi yang punya nilai jual. Tidak boleh asal-asalan. Makanya kita kemas seperti skripsi itu, maksudnya aplikasi itu dibuat benar-benar melalui perencanaan yang matang gitu loh. Jadi misalkan nggak sekedar bikin aplikasi absen misalkan. Absen itu buat apa? Kan harus jelas latar belakang masalahnya. Misalkan absen buat program absen di mana, untuk siapa, ya kan? Kemudian di mana? Terus sebenarnya penting nggak untuk diterapkan di situ kayak gitu. Misalkan bikin aplikasi Gojek, kan aplikasi Gojek, ojek-ojek itu sudah banyak gitu loh. Ketika kita publish, kamu publish, pasti juga kalah saing kan gitu. Jadi aplikasinya harus unik, punya nilai jual kayak gitu. Ya ibaratkan aja kalian mau bikin startup lah. Kalian mau bikin startup baru, misalkan kalian punya ide apa, misalkan aplikasi untuk pemantauan jumlah korban virus corona misalkan. Ini pun sekarang sudah banyak yang mulai bikin kan gitu. Ya intinya aplikasi itu harus unik. Makanya nanti setiap di minggu pertama ini kalian nanti akan fokus di mencari masalah dulu. Mencari masalah. Minggu depan setiap kelompok nanti presentasi ke saya, mengusulkan idenya itu apa, layak apa enggak, nanti saya yang menilai. Gitu. Misalkan aplikasi Gojek, misalkan, wah kalian harus bisa jawab, Gojek di mana misalkan, aplikasi Gojek di daerah mana misalkan, atau ini nilai jualnya gimana, kayak gitu, harus jelas. Sehingga nanti ketika prospek, ya dilanjutkan. Ini nanti sama halnya seperti misalkan nanti kalian di semester 6 itu kan kalian mengerjakan skripsi. Nah itu sama, nanti fase paling susah dalam skripsi itu bukan membuat aplikasinya, bukan. Justru mencari idenya yang susah, dan itu kadang lama. Mencari ide udah susah, ditolak lagi, ya kan? Banyak kan yang ditolak sama si pembimbing, ya, kan kayak gitu. Itu yang sedih itu, Pak. Nah ya itu, makanya nanti kita coba cari penggalian ide itu, nanti kita benar-benar berlatih lah. Intinya kita berlatih. Makanya nanti aplikasi yang diusulkan itu tidak boleh asal-asalan. Ibaratnya saya jadi pembimbing kalian nih. Ya, misalnya saya tolak gitu kan. Alasannya apa kan harus jelas ya kan. Nah, makanya ini nanti sembari latihan, kalian semester depan ini magang, habis itu kan ngarap skripsi sudah punya gambaran kalau skripsi nanti ini. Bahkan kalian bisa menemukan ide di tempat magang kan gitu. Nah, tinggal memoles bagaimana mendeskripsikan masalah yang kamu temui itu, terus dibuat proposal kan gitu. Intinya kan gitu. Jadi nanti saya bimbing lah, istilahnya benar-benar ada proposalnya. Jadi nanti sudah kelompokmu itu nanti outputnya adalah sebuah proposal, project, dan itu formatnya bentuknya mirip dengan proposal skripsi. Intinya gitu. Tapi dikerjakan bertiga kan gitu. Kalau skripsi nanti kan saya nggak tahu di tempat kita boleh nggak 3 orang atau 2 orang. Kalau 1 orang ya berarti intinya semuanya kan sudah dapat pengalaman kan, intinya gitu. Jadi gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan di unmute sendiri itu, bisa itu. Aman, Pak. Aman. Aman ya. Berarti ya, Pak. Itu siap. nanti
akhirnya jadi proposal atau jadi aplikasi beneran, Pak? Lengkap. Lengkap. Jadi bentuknya proposal, aplikasi, dan aplikasi. Proposal dan aplikasi, intinya gitu. Proposal dan aplikasi. Jadi aplikasi nanti di running, ya, kalau bisa nanti juga harus sampai publish di Google Play, kan gitu. Nah, nanti didemokan, ya kan. Setelah didemokan juga proposalnya dipresentasikan. Loh, berarti beneran upload di Google Play, Pak? Ya, nanti sampai di upload di Google Play. Nanti kita atur lah. Apakah pakai satu? Ada sidangnya Pak kalau kayak gini Pak? Ya, presentasi di akhir. Ekonomi. Oh alah. Presentasi nanti bareng di akhir ya, di minggu AS. Apa nunggu sebentar nih lagi? Telepon. Di minggu AS nanti kalian presentasi. Enggak apa-apa, Pak. Jadi ada yang nanya. Oke. Ada yang nanya lagi? Silakan kalau ada. Bentar, berarti gini ya, saya bikin aplikasi. Gini Pak, saya kan bikin proposal, terus aplikasi, terus saya upload di Google Play gitu, sudah kesimpulannya gitu. Ya, di akhir nanti sampai minggu UAS itu nanti outputnya adalah aplikasi kalian sudah terupload di Google Play, ya kan? Terus didemokan ke saya. Terus presentasi. Ya. Ingin dipresentasikan, gitulah intinya gitu. Jadi nanti pasti ada buku proposalnya pasti ada karena kalian tulis kan nanti mulai dari bab 1 sampai terakhir. Intinya gitu. Pokoknya kayak latihan bikin skripsi. Ini udah pernah bikin proposal belum penelitian? Belum. Ada yang sudah pernah ikut PKM belum? PKM belum, Pak. SMA, Pak. Belum, Pak. Karya tulis di SMA mungkin ya? Iya, SMA. Yes, mirip lah, mirip-mirip. Intinya nanti lebih tajam kita buat lebih ini ya, lebih tajam lah nanti. Makanya nanti setiap minggu kalian itu sharing, kita sharing seperti apa pekerjaan kalian gitu. Jadi 3 orang itu saya rasa tidak terlalu banyak, makanya nanti kita diskusi pun bisa efektif gitu loh. Kira-kira jelas ya? Iya Pak. Oke, kalau jelas sekarang kita masuk materi ini nanti apa yang harus kalian lakukan kan gitu. Saya share screen lagi. Sudah masuk ya? Ini masuk? Masuk, Pak. Oke. Jadi masuk. Oke. Jadi yang kita bahas untuk memulai semuanya itu kita akan menggunakan skema yang namanya ini SDLC ini. Sudah pernah dipelajari belum ya? Belum, Pak, belum. Belum pernah, Pak, belum pernah. Ya. Belum, Pak, belum, Pak. Ferry sudah pernah kayaknya. Ferry, Pak, sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi pengembangan sistem, kalau kita mau bikin aplikasi atau project, gambar, misalkan kita gambarkan kita sebagai ini direktur dari sebuah software house misalkan, atau kalian CIO dari sebuah startup yang baru misalkan, kalian mau menawarkan proposal pengerjaan aplikasi ke klien kan gitu. Jadi ini aktornya bisa siapa saja. Utamanya kalau kalian misalnya nanti lulus terus mau kerja, kalau kerja kalian kayaknya nggak pakai ini karena itu tergantung, karena itu nanti yang cari klien kan bosnya. Beda kasus kalau kalian memutuskan untuk wirausaha dan kalian mau bangun startup sendiri atau software house sendiri, kalian paling nggak harus kenal atau paham dengan yang namanya ini. Jadi ini adalah SDLC atau System Development Life Cycle ya. Jadi ini tahapan-tahapan yang harus dilalui atau prosedur yang harus dilalui ketika kita mau mengajukan proyek ke klien, intinya gitu. Jadi nggak langsung yang ditawarkan apa kan gitu, pertanyaannya kan gitu. Nah, termasuk juga waktu skripsi juga sama. Kenapa? Karena kalau kita ngomong skripsi, yang paling pertanyakan pertama itu bukan aplikasimu jalan apa enggak, tapi
sebenarnya kamu buat aplikasi itu idemu itu karena apa kan gitu. Jadi dari awalnya itu harus jelas. Jadi intinya di SDLC ini adalah konsep yang dipakai secara umum di bidang di dunia IT, sistem informasi, bahkan di bidang engineering yang lain juga sama. Jadi dia pakai menganut aturan atau rule dari SDLC ini, System Development Life Cycle. Jadi ini kita bagi kalau dari awal itu sebelum kita memulai membangun aplikasi, kita lakukan yang namanya analisa dulu, analisa kebutuhan. Kemudian setelah dianalisa kebutuhan, kemudian baru didesain. Ya, setelah didesain baru dikerjakan di sini. Setelah dikerjakan baru diuji. Setelah diuji baru dievaluasi. Ya, dievaluasi misalkan sudah jalan setahun nih aplikasi itu, dievaluasi lagi. Oh, ternyata masih ada bug di sini. Misalkan ada penambahan fitur. Nah, itu di evolusi ini. Jadi ini adalah suatu pendekatan untuk yang memiliki bertahap ya untuk melakukan analisa dalam membangun suatu rancangan sebuah sistem. Jadi nggak hanya software aja sebenarnya. Bidang lain elektronik misalkan IoT atau apa, kalian punya sistem yang mau ditawarkan ke klien misalkan. Nah, itu bisa pakai SDLC ini. Nah, tahap pertama itu adalah requirement dulu ya. Requirement analisis atau analisa kebutuhan dulu. Nah, ini yang saya nanti minta ke kalian di minggu pertama ini atau minggu depan, kalian tuh harus melaporkan ke saya. Kita diskusi masalah pertama ini, poin pertama ini, atau di tahapan pertama ini. Apa itu? Yaitu analisa kebutuhan. Jadi kalian kan mengusulkan masalah, ya, mengusulkan aplikasi yang mau dibuat. Nah, itu harus jelas. Misalkan sistem apa atau aplikasi apa yang mau dibangun itu apa? Ya, kenapa kamu membangun sistem itu? Ya kan? Maksudnya seberapa urgent, seberapa dibutuhkan sistem itu, kamu usulkan itu seberapa dibutuhkan oleh klienmu, seperti itu. Jangan sampai membuat sistem yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, ini masalah. Asal teman-teman tahu ya, sebenarnya banyak sekali aplikasi itu yang tidak terpakai, dan itu nilai proyeknya besar. Contoh ya, banyak ya. Contoh, misalkan yang paling banyak sering itu di instansi pemerintah. Mereka membuka tender, ya kan, hanya istilahnya untuk menyerap dana lah, istilahnya. Dia tawarkan ke swasta, nyerap tender, tapi nggak dilakukan analisa sebenarnya membuat aplikasi untuk memudahkan pekerjaan di kantor, ternyata setelah jadi, itu nggak terpakai atau nggak dipakai, ya kan. Itu sering banget terjadi. Contoh misalkan sistem KTP, misalkan KTP elektronik. Dulu kan pengennya KTP elektronik itu kan memudahkan ya, dan membuat cepat ya. Tapi kan faktanya, dulu kita buat KTP, zaman masih kertas ya, bentuknya kertas. Itu paling sehari 2 hari jadi ya. Ya kan? Kalau KTP yang kertas. Tapi sekarang ada yang namanya eKTP, yang jelas lebih canggih ya, lebih ini. Itu bisa kita 1-2 tahun belum jadi. Itu fakta yang terjadi di lapangan hari ini kan seperti itu kan. Kenapa kok bisa seperti itu? Harusnya teknologi itu membuat cepat, harusnya memudahkan, tapi ternyata di lapangan malah merepotkan. Nah, itu masalah, karena tidak dianalisa secara detail istilahnya. Apa aja, sebenarnya aplikasi ini gimana nanti setelah diaplikasikan di lapangan itu benar-benar terpakai enggak? Nah, itu banyak sekali kasus seperti itu contoh yang kelihatan ya, kayak KTP itu. Yang lain-lain, misalkan kalau saya dulu banyak, misalkan aplikasi ya di tempat kerja ya, saya bikin aplikasi untuk alumni misalkan. Tanpa perencanaan yang matang, sudah dibikin dan repot sekali, butuh waktu yang banyak. Ketika dipublish, itu banyak alumni yang dia itu malas untuk ngisi. Untuk ngisi, itu kan istilahnya aplikasinya untuk men-tracking alumni kita ada di mana, kerjanya apa, gajinya berapa gitu kan. Setelah kita publish, ternyata banyak alumni itu yang males untuk ngisi, karena ternyata dulu-dulu pernah ngisi di aplikasi yang lain, ngisi misalkan di Google Form, dulu ada yang bikin pakai Google Form, sampai beberapa kali. Sekarang dibuatkan yang sistem yang canggih, ternyata sudah nggak mau ngisi karena ternyata males kayak gitu.
Nah, itu juga salah satu kegagalan dari desain sistem. Nah, sebenarnya seperti ini itu kalau di level pekerjaan itu tergantung kalian, misalkan yang paling yang bertanggung jawab dalam level ini ya, analisa, itu biasanya orang SI, orang sistem informasi. Nah, orang sistem informasi kita biasa mengenal sebagai sistem analis. Nah, sistem analis pernah dengar mungkin. Itu dia istilahnya pekerjaan itu sangat penting sekali di awal. Ketika itu perencanaan di awal itu gagal, ya ke depan ya seperti itu, aplikasinya nggak akan dibutuhkan, istilahnya tidak termanfaatkan dengan baik, gitu. Sehingga ini pekerjaan seperti ini itu banyak dilakukan di teman-teman sistem informasi, itu seharusnya dia punya kemampuan lebih di bidang analisa sistem ini. Apa yang dibutuhkan? Nggak perlu coding. Di bagian ini nggak perlu coding. Ya, di bagian ini nggak perlu coding. Yang dibutuhkan adalah menganalisa. Misalkan gini, saya punya gudang, gitu kan. Saya punya gudang, kemudian saya pengen membuat aplikasi untuk mencatat barang masuk dan barang keluar. Nah, itu butuh formulirnya bentuknya seperti apa? Ya, bentuk formulirnya seperti apa? Kolomnya apa aja? Misalkan kolom ID, kolom apa, persis seperti kita mendesain database. Nah, kolom-kolom apa aja yang mau ditampilkan di database, yang mau dibuat di database itu apa? Nah, itu pekerjaan orang sistem analis. Nah, orang sistem analis pekerjaannya adalah membuat ini, yang mengidentifikasi masalah sampai dengan desain database, desain sistem yang mau dibuat. Kolomnya apa, terus butuh tabel apa aja, nah, seperti itu. Nah, itu pekerjaan di sini. Nah, kalian nanti ketika kerja nggak tahu, misalkan kalian kerja di bagian analis sistem kan bisa aja terjadi. Nah, intinya kalian sudah pernah punya pengalaman untuk menganalisa ini, dan ini dibutuhkan nanti waktu kalian skripsi di bagian ini itu harus kuat sekali, ya. Bagian ini harus kuat. Kalau di skripsi misalkan sidang, kalau cuma ngomong kode, anak informatika lah, anak teknologi informasi ya harus bisa kode lah, kan gitu. Dan itu semuanya sebagian besar bisa. Terus yang membedakan aplikasimu dengan yang lain itu apa? Di sininya, di masalahnya, kan gitu. Sehingga nanti di minggu pertama ini, di minggu ini ya, habis ini selesai, saya ngomong ini selesai, nanti kalian lanjutkan diskusi dengan teman kelompok, saya kasih waktu 1 minggu, sehingga Senin depan itu kita sudah mulai melaporkan setiap kelompok, mempresentasikan ke saya, punya ide apa, disertai dengan alasan sistem apa yang mau dibangun, kenapa, harus dijawab ini, pertanyaan ini harus dijawab, harus terjawab. Oke, sampai di sini jelas? Siap, jelas. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya lanjut. Jelas, Pak. Kemudian yang kedua nanti setelah masalah identifikasi masalah jelas, terus sistem apa yang mau dibangun juga jelas. Nah, nanti di perancangan di step berikutnya itu perancangan. Nah, ini nanti outputnya apa? Kalian harus bikin pertama bikin flowchart. Flowchart, nggak tahu kalian pernah bikin apa belum? Intinya diagram alir ya, diagram chart gitu, kayak data flow diagram, macam-macam nanti saya kasih materinya. Bentuknya bisa pakai UML, Unified Modeling ya, kemudian bisa pakai nanti IRD untuk database-nya. Intinya nanti ada banyak untuk menggambarkan alur aplikasi itu harus dibikin. Terus juga harus bikin rancangan database-nya ya, seperti yang saya bilang tadi. Setelah nanti dianalisa kan ketemu nanti aplikasimu itu butuh berapa tabel database maksudnya. Terus butuh berapa kolom, ya kan? Butuh kolom apa aja. Terus mana yang primary key, mana yang auto increment nanti harus jelas kan kolomnya itu. Nah, itu nanti kita bahas di minggu berikutnya lagi. Ya, jadi saya harap nanti setiap seminggu itu semuanya terlewati. Nah, semuanya kita bahas setiap per minggu lah. Nah, kayak gitu. Jadi di bagian 2 ini nanti sampai ini kalian bikin mock-up-nya pakai atau sketsa interface. Kalian pakai Figma boleh, pakai Adobe XD boleh.
Figma juga boleh. Jadi sebelum aplikasi nanti dibuat, kita diskusikan juga tuh user interface-nya, user experience-nya kita diskusikan dulu. Pemilihan warna atau apa. Ya ibaratnya saya si klien lah. Oh ini kok nggak sip mas, misalnya gitu. Ya intinya turuti saya lah. Ya kayak gitulah intinya. Kalau klien kan gitu kan. Jadi kita bahas dari sisi user experience atau user interface-nya bagus apa enggak, itu kita bahas. Nah, jadi sebelum bikin, ini harus matang dulu gitu loh. Sampai sini. Nah, baru nanti setelah itu semua matang, klien ngomong deal, klien atau saya ngomong deal, baru dibikin. Jadi jangan terburu-buru bikin gitu loh. Nah, ini waktunya nanti terserah. Pokoknya di implementasi ini sudah ibaratnya sudah siap lah. Kalau ini udah mudah lah karena kita sudah yang kita pelajari di minggu 1 sampai UTS kan ini. Nah, ini yang nggak kalah penting itu di bagian ini. Jadi sebelum nanti UTS atau 2 minggu sebelum UTS itu nanti kita testing atau melakukan pengujian, itu pengajian, keliru itu. Pengujian ya. Pengujian sistem. Jadi ini menjadi penting kalau kalian skripsi ini yang menjadi pertanyaan juga. Bahkan yang paling banyak nanti di sini. Kenapa? Gimana kita menilai sebuah aplikasi itu? Gimana kita bisa nilai sebuah aplikasi itu baik apa enggak? Kan gitu, penilaiannya gimana. Nah, di bagian keempat testing ini nanti, kita coba membuat penilaian dari sebuah aplikasi yang kita buat. Ada beberapa metodenya, misalkan kita pakai usability testing. Jadi, misalkan si aplikasimu itu nanti saya minta dikasihkan ke beberapa orang atau calon klienmu itu tadi untuk untuk mengoperasikan gitu lah, untuk mengoperasikan si aplikasimu tadi. Nah, dia nanti akan menilai, oh menunya ini membingungkan Pak, misalkan, membingungkan. Setelah next kok ada ini lagi, kok menunya ini lagi. Misalkan aplikasi ini, Bukalapak atau Tokopedia itu kan benar-benar dipikirkan itu masalah user experience-nya. Nah, dia juga melakukan yang namanya usability testing ya. Jadi, testing untuk penggunaannya itu susah apa gampang gitu loh. Kalau aplikasi ini gampang dioperasikan, oh berarti aplikasimu itu bagus. Navigasinya nggak membingungkan. Lihat aja aplikasi misalkan Gojek dengan Grab, ya kan, itu kan hampir sama. Berarti memang tampilan yang seperti itu tuh sudah dioptimasi, sudah melalui proses yang namanya usability testing atau tes pengujian untuk kemudahan menggunakan. Oh ternyata misalkan mau nyari Gojek, nyari car ya, atau Gojek misalkan kita nyari sepeda motor, ojek, kan kita tinggal klik next gitu kan, GPS lokasimu itu udah langsung detect kan, kamu nggak perlu ngisi lagi lokasimu, kamu nggak perlu ngisi lagi lokasimu di mana. Nah itu juga salah satu dari hasil dari pengujian usability itu tadi. Oh ternyata si user itu kalau dikasih kolom lokasi awal penjemputan itu malah membingungkan, sehingga mereka memutuskan untuk membuat otomatis ketika di next kolom penjemputan di aplikasi Gojek itu udah langsung terisi. Nah itu contoh dari hasil dari usability testing atau tes untuk menguji kemudahan pengguna. Nah, ada juga lagi nanti ada banyak tes yang bisa kita lakukan sehingga nanti aplikasimu itu benar-benar, kalau dari sisi ini ya, kalau untuk orang skripsi itu benar-benar ilmiah. Ilmiah itu dalam arti kamu nggak hanya sekedar bikin aplikasi yang nggak tahu itu nanti laku apa enggak, kemudian nggak dikaji secara ini ya, user itu punya manfaat, nggak bisa ngambil manfaat nggak dari situ, user itu merasa mudah apa enggak. Nah itu ilmiah sekali kalau kita bisa membangun sampai dengan mengkaji sampai ke sisi itu ya, di sisi pengujian. Nah, nanti kita buat seperti itu. Sehingga di proposalmu itu nanti mulai dari bab 1 sampai bab terakhir itu benar-benar sudah layak, sebenarnya sudah layak diajukan untuk skripsi. Nah, kalau seperti itu nanti kan kalian tinggal ganti studi kasusnya, buat yang hampir sama seperti itu, tinggal ajukan, selesai, lulus lah kan gitu.
Jadi gitu. Nah, evolution dan maintenance yang terakhir ini ya nggak mungkin kita lakukan ya. Jadi poin nomor 5 ini kan setelah aplikasi itu dimanfaatkan oleh user, sudah jalan, kemudian setelah 1 tahun jalan misalkan, atau setelah 6 bulan, baru dievaluasi. Nah, ini kan kita nggak mungkin melakukan ini karena waktu kita terbatas sampai UAS selesai. Ya, itu jadi konsumsi masing-masing lah kayak gitu. Sehingga nomor 1 sampai 4 harus kita lakukan sampai minggu UAS itu, sampai minggu UAS itu berakhir. Sehingga ini ya, intinya ini, untuk minggu mulai hari ini, habis ini, kalian diskusi dengan teman-teman kelompoknya itu, untuk membuat laporan, boleh ditulis, intinya nanti ini kalian presentasikan ke saya waktu hari Senin minggu depan, kita video call untuk tiap kelompok. Nah, itu kalian menyampaikan ke saya mau bikin apa, aplikasi apa, boleh lebih dari 1. Misalkan kalian bingung nih, Pak, saya punya ide lebih dari 1, misalnya ada 3 ide, Pak, saya bingung yang mana yang bagus. Tapi harus dipresentasikan semua. Kalau aplikasi A, itu identifikasi masalahnya gini, Pak, misalkan. Masalahnya saya bikin ini kelemahan sistem yang sudah ada, misalkan masih manual, misalkan pencatatan di kantor catatan sipil misalkan masih pakai manual, Pak. Nah, ini kita bikin yang aplikasi yang memudahkan. Juga dianalisa ya kebutuhannya dari user, nanti kira-kira butuh, nanti kita buatkan aplikasi ini Pak, kayak gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Intinya kita banyak diskusi di bagian pertama ini nanti. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan sampaikan dulu. Itu Pak, yang buat minggu besok, ketika laporan apa PPT ya Pak ya? Minggu depan ya, hari Senin. Ya. Boleh itu dibuat PPT apa laporan PDF gitu Pak? Boleh dibikin PPT, boleh. Pokoknya kan nanti kalian presentasi ke saya. Ya paling gampang dibuat PPT aja, Ya. Jadi kelihatan poin-poinnya. Ada lagi? Ya, Ada lagi yang ditanyakan? Jelas ya, sangat jelas ya. Jelas, Pak. Yang di bis, yang di kereta, yang di bis jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jadi kita lebih santai ya. Artinya kita nggak akan kuliah full video call sampai 2 jam. Enggak. Ya setelah saya sampaikan gini, kita close, selesai meeting, kalian diskusi sendiri. Pokoknya tiap minggunya kalian laporan harus beres. Siapa? Ya, ada yang merasa keberatan? Enggak ada. Oke, jadi di Google Classroom ada materinya sudah saya upload itu. Kalian baca-baca dulu. Ya, termasuk PPT-nya ini. Kemudian ini beberapa saya kasih beberapa materi dari Pak Romi. Tahu nggak ya Pak Romi? Romi Satriawono ini dosen juga, dan juga dia itu yang biasa menjadi juri-juri nasional. Misalkan kompetisi Imagine, kompetisi IT mahasiswa, dia sering jadi juri di situ. Nah, di sini banyak artikel menarik yang berhubungan dengan ini ya. Misalkan ini saya buka ketika beliau melakukan penjurian di Imagine Cup. Imagine Cup itu tahu ya, pernah dengar kan? Ini punya event yang digagas oleh Microsoft ini biasanya mahasiswa antar dunia ini. Nah, jadi kayak gini judul-judul atau aplikasi yang masuk nominasi itu seperti ini. Ya, yang menang ITB, ya ini yang menang yang Big Bang ini. Proyeknya namanya Moses untuk sistem observasi malaria. Nah, dan ini yang dinilai. Ada 10 parameter yang dinilai. Ya, kita bisa ngacu ke sini. Artinya aplikasi yang bagus itu yang memenuhi 10 kriteria inilah, kan gitu. Misalkan ya, nomor pertama tetap relevansi masalah yang dibahas. Artinya aplikasi itu harus mengangkat menjadi solusi dari suatu masalah yang benar-benar urgent untuk diselesaikan. Itu
Nomor satu problemnya dulu. Di mana-mana, nggak hanya di dunia riset apapun, skripsinya anak S1, S2, S3, semuanya yang paling penting itu harus bisa memformulasikan yang namanya masalahnya itu tadi. Ya, bikin coding itu gampang gitu loh. Semuanya kita tinggal buka buku selesai, tapi yang susah adalah mencari ide untuk menyelesaikan masalah. Mencari masalah itu susah gitu loh. Jadi ketika nanti kalian punya ide, punya masalah, pengen punya ide untuk menyelesaikan masalah, itu di-keep dulu. Maksudnya gini, itu udah kayak emas gitu loh. Artinya kalau ketika kalian punya ide itu emas. Jadi jangan mudah untuk sebelum kalian lakukan ya disimpan dulu gitu loh. Misalnya di skripsi, biasanya di skripsi itu biasanya cepet-cepetan gitu loh. Ketika punya ide A, B, C, di-keep dulu, langsung usulkan ke atas. Jangan malah ngobrol dengan temennya. Bisa aja itu malah jadi temenmu ngambil nyuri ide dari pemikiranmu tadi. Nah terus terang itu yang susah. Di inovasi, ya kan, baru presentasi ini. Yang menang ini ITB. Jadi kalian bisa baca di sini, ternyata membuat aplikasi itu bukan ditinjau dari sisi codingnya, malah justru ekstraksi masalahnya yang susah itu di situ. Terus ini juga bisa dibaca ini dari Pak Romi juga. Ada 7 mitos, ada 6 mitos kesalahan dalam pengembangan software. Nah, ini juga menarik, ya. Ini juga menarik. Contoh, ada yang ngomong ini, kamu mengusulkan aplikasi itu biasanya karena alasan ini. Ya, misalkan di desa, aplikasi di desa, sekalian mau bikinkan aplikasi untuk mencatat buku tamu misalkan. Itu kan mesti alasannya adalah cara yang sekarang masih manual kan gitu mesti. Itu yang jadi latar belakang masalah kan gitu. Padahal kan sebenarnya enggak harus kalian itu ambil ide karena kondisi yang sekarang masih manual. Tidak hanya seperti itu sebenarnya. Makanya ini dianggap mitos. Nah ini ngamennya mlebu ini. Ini numpak Bentar. Numpaan itu. Sinar mandiri, Pak. Mandiri. Pak Bahar makan, Pak. Apa sambil makan nggak? Oke, misalnya kayak gini. Ayo re mangan re. Kegagalan dalam pengembangan software itu biasanya sebagian besar diakibatkan karena perencanaan yang tidak matang ya gitu. Seperti yang saya katakan tadi itu, proyek KTP itu tadi. KTP ini. Nah, contoh yang ini di KTP itu ya, yang ini. Terus yang kedua, kualitas software dinilai dari teknologi yang digunakan. Belum tentu aplikasi yang pakai Visual Basic itu lebih jelek daripada aplikasi yang pakai Android kan gitu. Kan banyak yang punya hipotesis seperti itu kan, punya angan-angan seperti itu. Faktanya itu software itu ya tergantung kebutuhan. Misalkan kan banyak itu program-program di mana supermarket atau di mana itu di ATM dia kan menggunakan teknologi lama. GUI-nya masih jelek ya kan. Tapi kan apakah terus teknologi lama itu selalu lebih jelek? Kan belum tentu. Nah, gitu. Nah, kemudian ini mitos-mitos apa ini? Ya pasti ini coding ini. Oke, ini untuk tambahan ya, pengayaan lah. Kalian baca-baca dulu. Ini menarik. Ini untuk menjadikan dasar kita sebagai seorang ini ya, istilahnya software engineer. Sebagai seorang software engineer itu biar kebuka pikiran kita ya. Biar kita tidak terjebak dalam mitos-mitos yang selama ini beredar seperti itu. Kemudian ini juga ada apa nih? Ini contoh output yang nanti kita bikin. Proposal skripsi yang menurut saya bisa jadikan contoh ini.
bisa ngacu ke sini. Jadi nanti kalian baca ini, kalian tiru aja ini nanti langkah-langkahnya apa. Nah, sehingga nanti yang kalian bikin di project ini nanti seperti ini. Gitu. Misalkan ini ada sebuah skripsi dari UNES misalkan ini, judulnya adalah pengembangan sistem informasi ya kan untuk rekam medis pasien. Nah, ini pakai metode SDLC itu tadi, pakai software development life cycle itu tadi. Nah, ini kalian bisa baca ini, oh alah ternyata gambaran skripsi untuk orang informatik lah, atau orang sistem informasi itu seperti ini ya. Diawali dari identifikasi masalah, ya kan, dari bab 1 ini kalian baca kenapa kok dia ngambil kasus di sistem rekam di puskesmas, ya kan, kemudian di puskesmas itu seperti apa kondisi sekarang itu, apa aja yang masih dilakukan manual itu apa aja, sehingga kalian mau bikin solusi, bikin aplikasi itu jelas yang mau dibikin itu apa, nanti gambarnya gimana. Nah, ini juga sampai pengujian. Karena ini kan skripsi ya. Intinya kalian baca ini, ya ini, seperti inilah yang mau nanti kita bikin di kuliah ini, di project ini nanti. Nah, jadi ibaratkan kalian udah mau skripsi ya gitu lah. Terus ini bentuk paper ya. Nah, jadi nanti harapan saya nanti project kalian nanti bisa kita buat paper sehingga kita bisa publikasikan nanti. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu cukup dulu lah seperti itu ya. Jadi semuanya sudah saya upload di sini. Kalau ada pertanyaan langsung chatting privat saya atau video call juga boleh. Silakan nanti tiap ketua kelompok langsung mulai untuk diskusi dengan anggota kelompoknya ya. Ini saya anggap sudah absen semua, ya. Sudah absen semua ini. Sudah. Oke, silakan kalian lanjutkan. Intinya saya terima beres gitu aja. Entah setelah ini kalian mau skip dulu, misalkan yang masih di kereta, kalian kereta dulu, nggak apa-apa. Pokoknya nanti hari Rebo kita tetap kuliah lagi. Nanti saya kasih materi ya. Oke, ada yang pertanyaan lagi? Siapa? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri itu ya. Terima kasih. Hari ini kita bisa akhiri. Kapten. Oke, sampai jumpa hari Rebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.